anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Unis Alisubana hafizahullah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, setelah penyampaian materi, seperti biasa Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 021 823 6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021 823 6543. Berikut kita akan simak penjelasan dari kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa ta'ala yang dengan segala nikmatnya kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban amal soleh kita. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Tidak lupa kita selalu panjatkan doa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada para pemimpin-pemimpin yang memegang kekuasaan di negeri yang kita cintai ini. Semoga dengan hidayah yang Allah berikan pada mereka akan menjadi manfaat untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Juga tidak lupa kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa membimbing kita di atas jalan yang lurus, jalan yang pernah ditempuh oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum jami'an. Ikhwan fiddin, pemerhati Roja dimanapun berada, kita melanjutkan kembali Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim. Bagaimana caranya menghafal Al-Quran, yang ditulis oleh Syekh Yahya Al-Ghassani hafizahullah. Kita masuk pada kaidah yang kedua. Kata Syekh, al-hifdzu fis sigar kan naqsi fil hajar. Menghafal ketika masih kecil seperti mengukir di sebuah batu. Ini judulnya kaidah yang kedua ini. Sudah dapat kita gambarannya, keutamaan menghafal ketika masih kecil. Beliau berkata, inna dhihnas saghir aswa min dhihnil kabir. Sungguh anak-anak yang masih kecil masih bersih pikirannya dibandingkan dengan yang sudah besar. Liqillatil masyakil wal masyagil. Karena mereka sedikit sekali masalah-masalah dan kesibukannya dibandingkan dengan orang dewasa yang sudah banyak kesibukan. Walidzalika fa inna igtinam fursatil umur fil hifdzi saghiran yu'tabaru 'amilan muhimman fi sabatil Qur'an manqushan fi dhihn. Karena itulah mengambil kesempatan menghafal Al-Quran pada umur yang masih muda dianggap sebagai amalan yang penting dalam mengokohkan Al-Quran agar bisa terukir di benak
ya manusia. Wa qad rawa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW meriwayatkan annahu qala, bahwa beliau bersabda, hifdzul ghulam as-saghir kan naqsi fil hajar. Anak kecil yang menghafal, maka dia seperti mengukir di atas batu. Wa hifdzur rajul ba'dama yakbar kal kitab 'alal ma. Dan orang yang menghafal setelah ia dewasa seperti menulis di atas air, ya. Dikatakan di sini hadis ini diriwayatkan Imam Ad-Dailami, ya, di Musnad Al-Firdaus, ya. Hadis ini dibicarakan oleh para ulama tentang keabsahannya. Secara makna artinya, ya, bisa diterima. Warawa Ibnu Majah bisanadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala man qara'a al-Qur'an qabla an yahtalima fa huwa mimman utiyal hukma sabiyya. Ibnu Majah juga meriwayatkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, siapa yang membaca Quran qabla ayyah talima, sebelum ia berusia baligh, wa huwa mimman utiyal hukma sabiyya, ya, dia termasuk yang diberi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah pada masa kanak-kanak. Ini pun hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dalam hadis yang kedua ini, ya, terdapat ayat yang sama, ya, yaitu tentang Nabi Yahya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ya, hikmah ketika dia masih kecil. Wa inna man yulaqqan al-Qur'an wa huwa shaghir yakhtalitul Qur'an bidamihi wa lahmihi, ya. Sungguh, ya, orang-orang yang ditalkinkan kepadanya Al-Quran ketika masih kecil, yakhtalitul Qur'an bidamihi wa lahmihi, maka akan bercampurlah hafalan Al-Qur'annya dengan darah dan dagingnya. Wa dzalika li'annahu talaqqahu fil muddatil ula, karena dia telah bertalaqi di masa-masa yang utama minal umur, ya, dari umurnya. Wallati yakunul aql fiha fi taurin numu, di mana akal anak-anak pada waktu itu, ya, dalam pertumbuhan wat takamul, dan menuju akal yang sempurna. Fal Qur'an 'inda idzin yatazaman sabatuhu fil qalb, maka Al-Quran yang ia hafal ketika itu akan melekat, ya, di dalam jiwanya. Ma'anumui hadal jasad wal aql ma'an, bersamaan dengan pertumbuhan, ya, tubuhnya dan akalnya. Fa'inda dzalika yakunu qad ikhtalata bidamihi wa lahmihi, maka itulah, ya, dia telah, ya, mendarah daging, ya, dengan hafalan tersebut. Rawal Bukhari fi Tarikhil Kabir, Imam Bukhari, ya, meriwayatkan dalam Tarikh Kabirnya
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ta'allama al-Qur'an wa huwa fatiyun sin wa huwa fatiyus sin khalatahu Allahu bilahmihi wa damihi. Siapa yang menghafal Al-Quran ketika umurnya masih sangat muda, Allah jadikan hafalannya itu bercampur dengan darah dan dagingnya. Nah ini ya hadis riwayat Bukhari dalam Tarikh Kabir ya. Wa inna afdala sin lil hifdzi yabda' min al-khamisah fil aghlab. Kemudian kata Syekh yang paling afdol ya, untuk hafalan ya, itu mulai usia 5 tahun ya, mulai usia 5 tahun. Wa hunaka halat li atfalin bada'u bil hifdzi wa hum fir rabi'ah wa aflahu. Ada juga kadang-kadang sebahagian anak-anak yang sudah bisa memulai menghafal ketika usianya 4 tahun ya, ketika usianya 4 tahun. Wa amma ma huwa duna dzalika faminal mumkin an yurakkaz fihi 'ala al-huruf al-arabiyyah al-muqtarinah bis-suwar. Adapun yang usianya di bawah itu, maka anak-anak ini ya difokuskan untuk belajar huruf-huruf Arab ya, yang diiringi ya dengan gambar-gambar. Wa kullama kanatil huruf was-suwar kabirah kullama kanat natijatuha afdal. Kalau hurufnya dan gambarnya itu besar ya, maka hasilnya lebih baik. Wa minal mumkin aidan talqin at-tifl fi hadhis sin bis-sima'. Dan boleh juga anak-anak yang di bawah 4 tahun ini ditalqinkan ya Al-Qur'an tersebut dengan cara diperdengarkan, yakni disetel, murattal ya, supaya mereka mendengarnya. Fa innahu yahfaz kulla ma yumla alaihi bisyart ay yakuna bil uslub alladhi yatanasabu ma'a aqlihi wa sinnihi. Dengan demikian dia bisa menghafal apa-apa yang didiktekan ya, dengan syarat tentu saja caranya, metodenya yang sesuai dengan pertumbuhan ya akal anak tersebut. Naam ya. Sampai di sini ya, inilah tentang pembahasan ya keutamaan masa kanak-kanak untuk menghafal. Beliau memberi peringatan, tanbih. Idza qara'ta hadzal kalam wa kunta mimman tajawazat bikasin haddaha. Ya, kalau Anda ya mendengar pembahasan ini dan Anda sudah melewati usia ya, fahidhar antakul fatanil qitar, maka hati-hati ya, jangan mengatakan kalau begitu saya sudah ketinggalan nih ya. Jangan mengatakan demikian ya, kalau gitu saya sudah ketinggalan. Faman kana ladaihi raghbah fil hifdz, siapapun yang punya ya keinginan untuk menghafal ya, wa himmah aliyah, juga punya cita-cita yang tinggi, fa innahu sayahfaz idza wada'a amama 'ainaihi hadafan bi annahu la budda an yahfaz. Maka orang yang punya ya semangat, cita-cita yang tinggi untuk menghafal, dia akan bisa menghafal apabila dia ya mulai meletakkan ya tujuan-tujuannya tersebut ya,
di depan matanya dia harus bisa menghafal dengan tekad yang kuat, tekad yang tinggi. Wa innani la'arif akhwatu hafizul Quran kamilan ba'da an tajawazu haddal arba'in. Nah, kemudian beliau mengatakan, dan sungguh aku benar-benar kenal orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran sempurna, yakni 30 juz. Padahal mereka sudah umurnya di atas 40 tahun. Jadi jangan khawatir. Memang kaidah yang kedua ini adalah kaidah yang utama, yang afdol, yakni menghafal sejak masih kanak-kanak. Namun bukan berarti yang telah berusia di atas itu tidak ada kemungkinannya, bukan. Dengan cara yang disebutkan, yaitu punya keinginan dan punya cita-cita yang kuat, maka bikinlah agenda atau rencananya supaya dalam waktu sekian tahun, misalnya 4 tahun, dia akan berusaha untuk menghafalnya dengan target-target yang ia tentukan sendiri, dan kemudian ia berikan kepada dirinya dengan istiqamah dan semangat yang tinggi, maka insya Allah tetap bisa untuk menghafal Al-Quran walau di usia yang telah lewat. Nah, demikian ini poin yang kedua atau kaidah yang kedua. Insya Allah tabaraka wa ta'ala nanti kita lanjutkan pada poin yang ketiga di kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan menghafal di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543 di surat Al-Isra ayat 67. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Ini Pak Untung ya? Iya, Ustaz. Pak Untung di Pondok Ungu ya? Pondok Ungu. Iya, silakan. 67 ayat 60, Ustaz. Iya, benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza massakumud dur. Pendek ya, konsentrasi. Panjang pendeknya perhatikan. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyya. Nah, napasnya nggak kuat ya. Coba ulang lagi. Ambil napas dulu. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyya. Bagus. Falamma nazzakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Bagus. Apa amintum an yakhsifa bikum janibal barri wa konsentrasi. Apa amintum an yakhsifa bikum janibal barri. Janib, panjangnya panjang. Itu harokat, Apa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba. Summa la yajidu. La panjang. Summa la yajidu. Hurufnya ta, bukan ya. Titiknya di atas 2, bukan di bawah 2 ya. Summa la tajidu. La-nya kembali lagi. Summa
la tajidu lakum Tajidu 2 harokat. Summa la tajidu lakum wakila. Aiyah, barakallahu fiik Pak Untung. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam membaca Al-Quran dan semangat belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Untung yang ada di Pondok Ungu atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, di belakang Pak Untung masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iskandar. Iya Pak, betul. Ayat keberapa tadi Pak Ustaz? Ayat ke-69 surat Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am amintum an yu'idukum. Ai, bukan ang ya, ai. Ya. Oh, ya. Ulang lagi. Am amintum an yu'idukum fi. Lagi coba lagi. Ai anunya Pak Ustaz. Am amintum Pak Ustaz ya? Iya, betul. Ya. Am amintum ai-nya mana itu? Kenapa Ustaz? Ya, dibaca semuanya. Ya, ulang lagi. Ya. Am amintum idukum Pak Ustaz ya? Idakum itu harokatnya fathah ya. Am amintum idakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum. Ulang lagi. Fayursila alaikum qasifan minarrihi fayughriqakum. Fayughriqakum bima kafartum summa la tajidu lakum alaina bihi. Alaina panjang 2 harokat. Ya. Ulang lagi. Summa la tajidu alaikum lakum, bukan alaikum, lakum. Oh, iya. La tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Aiyah, barakallahu fiik. Masya Allah ya. Pak Iskandar di Kalimantan ya, semoga Allah tambahkan terus semangatnya untuk mempelajari Al-Quran dan untuk mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya. Ada pertanyaan Pak? Pak Iskandar? Sudah selesai. Baik, terima kasih jazakallah khairan barakallahu fikum Pak Iskandar yang ada di Kalimantan atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terputus. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat Al-Isra ayat ke-70 di line telepon 0218236543. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dan Pak Masdar di Depok. Pak Masdar di Depok. Silakan Pak. Ayat berapa? Surah Al-Isra ayat 70 Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. Jangan terburu-buru bacanya Pak ya, santai aja Pak ya. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. Iya, bagus.
وحملناهم بالبر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Aywa, barakallahu fiik ya. Bagus bacaannya, alhamdulillah ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam pelajari Al-Qur'an dan belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallah khairan Pak Masdar yang ada di Depok atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Qur'an, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Puji di Bojongkulur, Pak. Pak Puji di Bojongkulur. Bapak Puji di Bojongkulur. Iya. Dikecilkan dulu. Pak Puji, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Pak. Iya, Dok. Ya. Ya. Udah, Dok, ya. Ya, kalau sudah silakan. Surat Al-Isra ayat 71, Pak. Ya, kalau sudah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud terlebih dahulu. Ta'awud terlebih dahulu. Bapak, Coba dengarkan ya. Ta'awud terlebih dahulu ya. Ta'awud terlebih dahulu. Ya, Dok. Coba dengarkan ya. Ta'awud terlebih dahulu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma nad'u kulla unasin biimanihim. Coba ulang lagi ya. Panjang pendeknya harus tepat ya. Coba dengarkan ya. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Coba ulangi. Yawma nad'u kulla unasim biimanihim. Iya, bagus. Fa, bukan wa, fa ya. Faman utiya kitabahu biyaminih. Ayo ulangi. Faman utiya kitabahu biyaminih. Ayo ulangi. Faman utiya kitabahu biyaminih. Ya lanjutkan. Biyaminih fa'ulaika yaqra'una kitabahum. Wala yudlamuna. Ya, ulangi. Wala yudlamuna fatila. Iya, barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk belajar Al-Qur'an dan semangat juga untuk belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Allahumma amin. Baik. Pak Puji, ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih
Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Puji yang ada di Bojongkulur atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021 823 6543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Fajar dari Tangerang. Pak Fajar di Tangerang, silakan. Surat Al-Isra ayat 72, Pak. 72, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil Fahuwa fi, jangan dipanjangkan ya. Fahuwa fil akhirati. Fahuwa fil akhirati Fil akhirati a'ma. Ulang lagi. Fahuwa fil akhirati Jangan dipanjangkan ro-nya ya. Fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Lanjut Pak. Apa sudah situ aja? Wa in kadu ya layaptinu. Ulang lagi. Wa in kadu layaptinu naka anil. Jangan dipanjangin. Pendek, kafnya pendek. Wa in kadu layaptinu naka anil laji ahayna. Au. Bukan ah ya. Ulang lagi. Ulang lagi silakan. Auhayna. Wa in kadu. Lagi. Kadu layaptinu. Bukan pakai p, tapi pakai f. Layaftinu naka anil ladzi auhayna. Ya, ulang. Anil ladzina auhayna. Enggak ada naknya itu ya. Anil ladzi auhayna ilaika ilaik. Berarti saja kalau Bapak nggak bisa panjangan ya. Oh ya, baik Ustaz. Wa in kadu layaftinunaka anil ladzi auhayna ilaika litaftari alaina ghairah. Lanjut. Wa idzal la tashdid. Wa idzal takhaduka khalila. Aywa, barakallahu fiik ya. Pak siapa tadi nih? Pak Fajar. Pak Fajar ya, semoga Allah berikan kemudahan untuk mencari guru di sana ya, supaya bisa belajar kembali Al-Qur'annya, dan Allah mudahkan dan diberi semangat juga untuk belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Fajar yang ada di Tangerang atas partisipasinya, dan tetap semangat ya untuk membaca dan memperbaiki bacaannya. Allahumma amin. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat Al-Isra ayat ke-74. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadan di Cianjur ya? Ya Ustaz. Bertanya saja. Ya, ingin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Ini tentang masalah ini di dalam surat Al-Furqan ayat 69 kan, di situ ada kata fihi, secara kaidah kan itu bukan mad tapi dibaca mad Ustaz. Jadi apakah ada
yang sejenis di ayat yang lain yang seperti ini Ustaz? Baik. Atau hanya ini satu aja di dalam Al-Quran Ustaz? Baik. Iya. Itu saja Pak pertanyaannya. Ya Ustaz, syukuran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pertanyaan ya. Di surah Al-Furqan ayat 69 ya. Wa yakhlud fihi muhana ya. Pada riwayat Hafiz an Asim ya, dia membaca hi ya, dhamir ya, dibaca dengan panjang 2 harokat ya. Nah, ini khusus pada riwayat Hafiz an Asim, hanya ada pada ya, tempat seperti ini saja. Yang lain tidak ada. Jadi khusus hanya di ya, Al-Furqan ayat ya, 69 ini ya. Tidak ada di tempat yang lain ya. Demikian, ini adalah bacaan riwayat Hafiz an Asim ya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Kadan yang ada di Cianjur. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal. Pak Zainal di Jakarta ya. Nah, Silakan Pak Zainal, surat Al-Isra ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Bagus ya Pak Zainal ya, semakin ya bagus bacaannya, dan semoga Allah tambahkan terus semangatnya untuk membaca dan menghafal Al-Quran, dan juga semangat ya dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya, ampun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Zainal yang ada di Jakarta atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, silakan di belakang Pak Zainal masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat Al-Isra ayat ke-77. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf, sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya karena ada feedback atau pantulan. Ya Bapak, masih ada feedback Pak. Dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Ya udah. Udah, baik. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Dede di Bogor. Pak Dede di Bogor. Silakan Pak Dede, surat Al-Isra ayat 77 Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasydidnya ditahan dulu Pak. Sunnata man qad arsalna. Nah, ya ditahan. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnah Wala tajidu li sunnatina. Pendek naknya ya. wala tajidu
Nah, Masya Allah ya. Bagus Pak, bacaannya Alhamdulillah ya. Bapak mungkin suaranya agak ini ya. Memang bekas ini radang. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan semangat untuk Bapak untuk terus ya membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dan semoga Allah mudahkan juga untuk mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Dedik yang ada di Bogor atas partisipasinya. Walaupun dalam keadaan radang dan kurang sehat, tetapi beliau tetap semangat. Mudah-mudahan Allah sembuhkan juga ya. Allahumma amin. Ya, syafakallah la ba'sa turun insyaallah. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Qur'an. Silakan. Ya, silakan. Sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dengarkan suaranya. Mohon maaf Bapak, suaranya terlalu kecil. Baik. Nah, terputus ya sepertinya. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di surat Al-Isra ayat ke-78 di line telepon 0218236543. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ini dari Guswanto, Lampung, Pak. Pak Guswanto di Lampung. Mohon maaf Pak, dikeraskan suaranya. Sinyalnya mungkin Pak ya? Iya, atau didekatkan ya ke ini. Ini mau soal tajwid, ini soal tanda sajdah dan hid, ini saya belum paham. Diulangi Pak. Kurang jelas. Sajdah dan hid. Tanda apa Pak? Tanda apa Pak? Sajdah dan hid. Tadi baca di Al-Quran ada itu. Tanda wakaf atau apa Pak? Sajdah dan hid. Enggak kedengeran. Tidak jelas Pak ininya Pak. Terdengar. Ya. Coba diulangi pelan-pelan Pak. Tanda apa di dalam Al-Quran? Ya. Qadarullah, terputus ya. Mohon maaf Pak, siapa tadi? Ya, yang telah bergabung bersama kami. Ya, untuk pertanyaan belum bisa kita pahami, Bapak bisa mencoba menghubungi kami kembali di line telepon 0218236543. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktik membaca Al-Quran di line telepon 0218236543. Jangan lupa untuk mengecilkan volume televisi atau radio terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Agus Sutiono. Pak Agus Sutiono di mana? Di Gading Serpong, Catalina. Gading Serpong, Catalina. Baik. Silakan Pak Agus. Catalina. Iya. Silakan Pak. Ya, surat Al-Isra ayat 78. Ya, surat Al-Isra. Baik. Ya, baca teksnya. Oh, dikecilkan dulu ya, itu. Atau dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya Pak. Karena ada feedback. Baik. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili wa tahajjad. Coba lihat konsentrasi, hurufnya fa bukan waw ya. Wa minal laili fatahajjad bihi. Qalqalahnya jangan lupa, fatahajjad qalqalahnya ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asa. Tasydid
Ai diidghamkan. Ai, ya. Ulang lagi. Wa minal laili Laili, jangan leli, laili. La ya. Baik. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk membaca Al-Qur'an dan semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Agus yang ada di Serpong atas partisipasinya di kesempatan ini. Masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat Al-Isra ayat ke-80. Silakan. Baik, terputus. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di kesempatan malam yang berbahagia ini untuk dikoreksi bacaannya di line telepon 0218236543. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Wahyu. Pak Wahyu di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, Jatimulya, Tambun. Iya, Pak Wahyu di Jatimulya, Tambun, Bekasi. Mohon maaf Pak Wahyu, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya supaya tidak berulang. Iya. Ya. Iya, udah. Baik, kalau sudah silakan Pak. Surat Al-Isra ayat 80. Iya. Layar belum ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Qalqalahnya jangan lupa Pak. Qalqalah pada huruf dal ya. Oh, ya. Mud. Ya, qalqalah itu namanya. Wa qur rabbi adkhilni wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni. Ulang dari waj'alli min ladunka sultanan nasira. Bagus. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Satu lagi. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u. Kalau berhenti syifa ya. Yang dibaca harokatnya ya. Ulang lagi. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul. Kalau disambung terjadi idgham ya. Shifaa'u wa rahmah. Nah, begitu misalnya ya. Ulang lagi. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu itu panjang dua harokat ya. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Aywa, na'am, barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam mempelajari Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya, silakan Pak Wahyu. Begini, kalau di sini di tempat kami itu seorang imamnya pemimpin sholat tuh kalau dia baca zikir yang 33 itu ucapannya dengan tangannya itu ada perbedaan. Jadi mungkin ucapannya berapa, terus tangannya berapa, nggak klop 33 gitu Ustaz. Sebenarnya seperti apa sih? Apa harus cocok
tangannya kita ini 33 dan ucapan kita juga 33 juga itu Ustaz. Terima kasih. Baik Pak, itu saja Pak pertanyaannya. Ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, ya, pertanyaannya masih belum jelas sebetulnya. yang saya tangkap ya, seorang yang berzikir setelah sholat 5 waktu, ya, itu memang ya, di antara zikirnya adalah ucapan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Dan itu memang ya, disunahkan berzikir dengan jari jemari kita ya. Ya, sambil ya, kita menghitungnya 33 kali. Adapun caranya 33 kali terserah kita ya. Bagaimana caranya terserah kita ya. Tidak ada ketentuan harus hitung begini dan begini, tidak. Yang ditentukan adalah ya, menghitungnya dengan jari tangan kanan kita ya. Bil yamin, dengan tangan kanan. Ini zikirnya ya, dihitung ya dengan tangan kanan kita. Adapun caranya itu terserah masing-masing. Yang penting kita dapat menghitungnya, zikir itu 33 kali. Ya, kemudian ya, setelah itu dilanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, menjadi 100 ya. Nah itu ya. Mungkin itu jawabannya. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Wahyu yang ada di Tambun, Bekasi. Nah, penelpon terakhir di kesempatan ini masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akidian. Nah, Maki. Ya, silakan. Surat Al-Isra ayat ke-83. Ana lewat streaming FB ya. Ya. Toi pagi. Ya, kalau sudah silakan. Belum ya. Baik. Sudah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul kullu wa idza an'amna wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bizanibihi wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Na'am, barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk terus membaca Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallah khairan, barakallahu fikum Akidian sebagai penelpon terakhir di kesempatan ini. Semoga Allah berikan keberkahan dan rahmat kepada antum yang membaca Al-Quran dan kita semua yang menyimak. Baik, kita ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Abu Syaimah di Bogor. Ustadz, bagaimana dengan anak saya yang sudah usia 10 tahun baru menghafal dan anak biasa sekolah di negeri yang pelajaran agamanya hanya sedikit sekali dan belajar ngajinya hanya kelas di musola. 10 tahun sekitar kelas 5 Ustaz. 5 atau kelas 4 ya? Iya, kelas 5 atau kelas 4. Iya ya. Kalau memang usianya masih 10 tahun itu usia masih emas ya. Usia masih emas ya.
Artinya apa? Artinya dia belum banyak kesibukan-kesibukan. Maka ya masih bisa untuk ya menghafal Al-Qur'an. Ya. Caranya adalah ya dengan mencari ustadz, ya, mencari guru ya yang khusus dalam ya menghafal Al-Qur'an. Ya. Itu yang harus dilakukan. Nggak apa-apa dia sekolah ya, nanti ya pulang sekolah dia menghafalkannya ya. Dan begitu seterusnya ya. Kemudian nanti mungkin setelah lulus dari sekolah dasar ya, barulah ya dikhususkan ya ke pondok pesantren ya yang ya di sana ya ada fokus ya menghafal Al-Qur'annya lebih baik dan lebih banyak ya. Begitu mungkin jalan keluarnya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Rifi di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya, di tempat masjid di lingkungan saya kalau Jumat membaca surat Sajadah, tapi surat itu dibagi menjadi 2 bagian, sehingga sujud tilawahnya terjadi di rakaat kedua. Apakah hal ini bid'ah dan apakah diperbolehkan Ustaz? Syukron. Iya ya. Sunnah hukumnya ya. Pada hari Jumat imam membaca rakaat pertama itu as-sajadah dan rakaat kedua adalah surat Al-Insan ya. Jadi itu yang sunnah ya. Rakaat pertama as-sajadah, rakaat kedua adalah Al-Insan. Kalau memang ya dia tidak sanggup, maka tidak mengapa. Ini bukan kewajiban ya. Ini bukan kewajiban, ini sunnah ya. Jadi kalau melaksanakan yang sunnah sesuai dengan sunnah, yakni rakaat pertama ya baca as-sajadah sampai habis ya, sedangkan rakaat kedua baca ya, Al-Insan juga sampai habis. Nah, begitu caranya ya. Kalau memang tidak sanggup ya, maka jangan paksakan, itu namanya takalluf. Atau juga ya dia cuma menginginkan sujud tilawahnya, ini keliru. Karena yang dimaksud adalah baca surat as-sajadahnya, bukan mencari sujud tilawahnya. Ya. Sekali lagi, yang dimaksud adalah membaca sunnahnya di hari Jumat, sholat subuh, ya, surat yang pertama as-sajadah di rakaat pertama, surat kedua adalah surat Al-Insan. Ya. Kalaupun di hari Jumat itu dia tidak membaca surat as-sajadah dan surat Al-Insan, nggak apa-apa, ya, nggak ada masalah, ya. Karena ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Jangan memaksakan diri, ya, kita lalu akhirnya karena misalnya surat Al-Insan yang nggak hafal, akhirnya sajadahnya saja yang dibaca setengah-setengah. Nah, ini malah bukan menjadi sunnah, ya. Dan kalau ini dilakukan terus-menerus, ya, justru ini bertentangan dengan sunnah, ya. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallah khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Abdullah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, perihal bagaimana hukum imam membaca Rabbighfirli di akhir surat Al-Fatihah, bukan membaca amin. Syukran Ustaz. Maksudnya mungkin setelah waladhdallin gitu ya. Iya. Nah. Ya. Membaca Al-Qur'an surah Al-Fatihah ketika pada akhir waladhdallin, ya, maka kita yang mendengar dan imam yang membaca juga sama-sama mengucapkan amin, ya. Adapun tambahannya dia baca Rabbighfirli, kalau ini dilakukan
oleh orang secara terus-menerus, artinya dia menjadikan ini sesuatu yang lazim, sedangkan tidak ada dalilnya untuk membaca Rabbighfirli, maka ini tidak boleh dilakukan. Kalau menjadi keyakinan, maka keyakinan tersebut adalah keyakinan yang salah dan bisa dijadikan sebagai bentuk mengada-ada atau bid'ah. Ya. Karena tidak ada, Nabi tidak mengajarkan kecuali setelah kamu membaca waladhdallin faqulu amin, maka jawablah amin. Ai istajib, yakni kabulkanlah. Arti dari amin yakni memohon dikabulkan dari doa-doa yang dibaca dalam surah Al-Fatihah itu. Makanya tidak boleh ditambahkan Rabbighfirli amin. Nanti ada lagi yang nambahin lagi Rabbighfirli wali walidayya amin. Nanti ada lagi yang menambahkan lagi Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira amin. Makin panjang lagi, semakin jauhlah dari apa yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati, jangan sampai kita membuat mengada-ada walaupun kecil, lama-kelamaan bisa jadi besar, yang akhirnya kita malah menjadi orang-orang yang meninggalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Demikian, wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara yang cepat dan tepat dalam menghafal di usia dewasa? Terkadang saya harus membaca sampai berulang sampai 10 kali baru bisa hafal di surat yang pendek, Ustaz. Dan kalau saya tidak ulangi lagi, surat yang sudah dihafal akan hilang lagi. Mohon solusinya. Syukran. Iya, kita sedang mempelajari kaidah-kaidahnya. Baru kaidah yang kedua, Baru kaidah yang kedua. Dan kita akan baca terus kaidah-kaidahnya, karena itu simak selalu kajian ini. Dan jangan lupa bahwa ketika kita menghafal itu dianjurkan memurojaah untuk menjaga hafalan yang sudah kita miliki. Bahkan memurojaah itu lebih berat daripada menghafal. Menghafal ada orang yang mudah diam, satu hari dia bisa dapat 1 atau 2 halaman bisa. Tapi memurojaah itulah yang harus dilakukan secara istiqomah. Nah, karena itulah kita akan pelajari satu persatu kaidah-kaidahnya. Makanya ikuti terus, insyaallah taala akan Allah mudahkan bagi kita. Demikian, wallahu a'lam. Amin. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Iya, ikhwan fillah azakumullah. Alhamdulillah kita pada malam ini telah mendengarkan beberapa dari ikhwan kita yang telah membaca Al-Qur'an. Ada yang sudah bagus, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tingkatkan dengan menghafalnya. Ada yang belum bagus, tetap harus berusaha memperbaiki sedikit demi sedikit. Usahakan mencari guru di sana yang bisa membimbingnya dan mentalkinnya ayat per ayat sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Karena kita di sini hanya sepekan sekali menyimak dan apa yang kita dapati akan kita berikan anjuran yang sebaik-baiknya untuk bisa menjadi kemanfaatan dunia dan akhirat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.
Nah, terima kasih jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas bimbingan dan nasihatnya. Demikian ikhwatai Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim. Semoga apa yang telah kita simak, dengarkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi kita semua berkaitan dengan hukum tajwid dan bacaan Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam.